Pak, ini sudah bisa dimulai ya, Pak? Berarti. Oke, kita mulai, Dek. Sudah 5 menit ya kita nunggu. Silakan dari kelompok 7 dan 8. Kelompok 7 dulu mempresentasikan case study tentang extension of the genetic code untuk protein modification. Ya, silakan, Dek. Kelompoknya siapa ini? Yeni. Baik, makasih. Halo, apakah suara saya kedengaran? Ya, Dek, silakan, Dek. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Tunjung dan teman-teman semuanya. Sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Kali ini kami akan mempresentasikan materi terkait expansion genetic code atau ekspansi kode genetik. Next. Sebelumnya berikut anggota kelompok kami, yaitu Ariela Skina, Dwi Risa, Desta, Sukma Damayanti, Iva Indah, dan Yeni Kristianingsih. Untuk outline pada pembahasan kali ini, yang pertama yaitu pendahuluan, lalu terkait translasi, metode ekspansi, dan beberapa studi kasus, video dan kesimpulan, serta referensi. Yang pertama yaitu pendahuluan. Apa itu ekspansi kode genetik? Ekspansi kode genetik itu dilakukan dengan menambahkan asam amino non-kanonik yang bersifat ortogonal terhadap sistem translasi sel inang. Jadi akan menciptakan suatu sistem yang baru. Asam amino non-kanonik merupakan asam amino sintetik dari luar yang bersifat non-proteinogenik, yaitu di luar dari 20 asam amino kanonik yang biasa diketahui. Metode yang digunakan untuk ekspansi kode genetik yaitu menggunakan stop codon suppression atau SCS dan supresor tRNA. Tentunya ekspansi kode genetik bertujuan agar informasi yang diwariskan dalam DNA dapat digunakan untuk menjadikan biopolimer yang disusun dari asam amino non-kanonik, sehingga dapat mendorong penemuan bahan atau molekul baru yang dapat diaplikasikan pada bidang terapeutik. Baiklah, seperti yang dijelaskan teman saya sebelumnya bahwa terdapat asam amino kanonik dan asam amino non-kanonik. Asam amino kanonik sendiri adalah asam amino umum yang telah kita ketahui pada umumnya, yaitu ada 20 asam amino. Asam amino non-kanonik, asam amino kanonik sendiri, biasanya digunakan untuk translasi pada umumnya, yaitu translasi secara konvensional. Lalu selanjutnya ada asam amino non-kanonik. Asam amino non-kanonik adalah asam amino yang di luar 20 asam amino yang kita ketahui. Biasanya dapat diproduksi secara sintetik atau dapat juga berasal dari suatu organisme di mana suatu organisme tersebut memiliki lebih dari 20 asam amino, yaitu di luar asam amino kanonik atau yang 20 yang biasa kita kenal. Berikutnya mengenai translasi. Berikut merupakan gambar dari tahapan dalam sentral dogma. Sentral dogma sendiri merupakan konsep yang membahas tentang DNA, RNA, dan sintetis protein. Tahapan dari DNA menjadi protein terbagi menjadi 3, yaitu replikasi, transkripsi, dan translasi. Translasi merupakan proses penerjemahan kodon triplet mRNA menjadi polipeptida di ribosom. Translasi sendiri terbagi menjadi 2, yaitu translasi alami dan translasi ortogonal. Seperti yang dapat dilihat pada gambar, pada translasi alami, RNA akan diubah menjadi protein. Sedangkan pada orthogonal translation, RNA akan diubah menjadi suatu biopolimer yang tersusun dari asam amino non-kanonik. Ekspansi kode genetik sendiri terjadi pada proses translasi ortogonal. Next. Berikut perbandingan dari translasi alami dan translasi ortogonal. Yang pertama, pada translasi alami,
Pembentukan polipeptida atau protein disusun dari asam amino kanonik, sedangkan pada translasi ortogonal pembentukan polipeptida atau pembentukan biopolimer tersusun dari asam amino non-kanonik ortogonal. Lalu pada translasi alami digunakan amino asil terena sintetase untuk mengaminosilasi terena dengan asam amino kanonik, sedangkan pada translasi ortogonal digunakan ortogonal amino asil terena sintetase untuk mengaminosilasi ortogonal terena dengan asam amino non-kanonik. Dan yang terakhir, pada translasi alami digunakan terena yang bersifat endogenous, sedangkan pada translasi ortogonal digunakan terena yang ortogonal. Berikut merupakan gambar dari tahapan translasi alami dan translasi ortogonal. Pada translasi alami, amino asil terena sintetase akan mengaminosilasi natural terena dengan asam amino kanonik, sehingga terbentuk terena yang sudah teraminosilasi, yang di mana terena yang sudah teraminosilasi ini akan menuju ribosom untuk menerjemahkan mRNA sehingga terbentuk protein. Sedangkan pada translasi ortogonal, amino asil terena sintetase tidak dapat mengenali asam amino non-kanonik sehingga diperlukan amino asil terena sintetase yang sudah dimutasi atau ortogonal amino asil terena sintetase, sehingga amino asil terena sintetase yang ortogonal tadi akan mengaminosilasi terena yang bersifat ortogonal juga atau yang sudah termutasi dengan asam amino yang bersifat non-kanonik. Setelah itu terena yang sudah teraminosilasi tadi akan menuju ribosom untuk menerjemahkan mRNA sehingga terbentuk polimer yang tersusun dari asam amino non-kanonik ortogonal. Next. Selanjutnya ada proses translasi ortogonal. Jadi pada translasi ortogonal terdapat ortogonal pair atau pasangan ortogonal yang terdiri dari pasangan ortogonal sintetase dan tRNA ortogonal yang telah diperoleh dari suatu organisme yang memiliki ortogonal pair secara alami. Lalu pada gambar ini yaitu organisme tersebut adalah organisme A. Lalu pasangan ortogonal tersebut nanti akan ditransferkan ke dalam sel inang atau organisme B dengan kondisi yang pertama, yaitu ortogonal sintetase hanya dapat mengaminosilasi RNA ortogonal. Yang kedua, sintetase endogen atau ARS tidak dapat mengaminosilasi tRNA ortogonal. Jadi hanya dapat mengaminosilasi tRNA alami. Lalu yang kondisi ketiga yaitu tRNA ortogonal akan berikatan dengan kodon yang tidak digunakan yang ada pada mRNA interest. Nah, jadi terdapat 4 syarat utama yang dalam melakukan ekspansi kode genetik, yaitu yang pertama menggunakan asam amino non-kanonik yang bersifat ortogonal. Yang kedua, pada mRNA yang akan ditranslasikan ada kodon yang tidak digunakan. Jadi asam amino non-kanonik harus memiliki kodon yang sama dengan kodon yang tidak digunakan tersebut. Nah, yang ketiga, tRNA ortogonal yang digunakan harus dapat mengenali kodon yang tidak digunakan tersebut. Yang keempat, tRNA sintetase yang digunakan hanya dapat mengenali dan berinteraksi dengan tRNA ortogonal dan asam amino non-kanonik ortogonal. Baiklah, selanjutnya adalah metode ekspansi. Untuk melakukan ekspansi, kita dapat melakukan dengan cara stop codon suppression, yaitu ekspansi kode genetik merujuk pada metode inkorporasi atau penggabungan asam amino non-kanonik. Asam amino non-kanonik yaitu di luar asam amino
yang ada pada umumnya, yaitu 20 asam amino tadi. Inkorporasi asam amino non-kanonik ortogonal pada situs spesifik polipeptida. Dengan mRNA mengandung codon stop yaitu ember codon atau UAG pada daerah yang menjadi target gennya. Metode ini diaplikasikan pada pasangan ortogonal AARS atau aminoasil ribosomal sintetase dengan suppressor tRNA yang mampu mengkode codon stop yaitu codon stop suppression atau SCS atau dapat juga mengkode codon quadruplet atau 4 basa. Ortogonal sintetase tidak mengenali tRNA endogen atau tRNA yang alami dari 20 asam amino tadi, tapi secara spesifik mengaminosilasi ortogonal tRNA suppressor dengan asam amino non-kanonik untuk mengenali codon stop. Jadi ortogonal sintetase itu pasangannya sama ortogonal tRNA. Baiklah, selanjutnya merupakan tabel pasangan ortogonal ember suppressor AARS dan tRNA CUA yang digunakan untuk inkorporasi atau penggabungan asam amino non-kanonik pada sel bakteri dan sel eukariot. Berikut merupakan gambar kiri atau tabel yang kiri adalah inang. Inang merupakan organisme yang akan dilakukan ekspansi kode genetik. Lalu bagian tengah adalah pasangan ortogonal atau asam amino non-kanonik yang ditransfer dari organisme asal. Organisme asal merupakan organisme tempat dari asam amino non-kanonik tersebut. Seperti E. coli sendiri memiliki fenilalanin ribosomal sintetase tRNA yang berasal dari Saccharomyces cerevisiae. Jadi pasangan ini itu spesifik seperti itu. Baik, selanjutnya transaksi ortogonal. Nah, jadi yang pertama terdapat plasmid yang mengekspresikan tRNA dan ARS yang telah dimutasi dan berevolusi sehingga dapat berinteraksi dengan asam amino non-kanonik. Nah, jadi tRNA dan ARS ini tRNA ini disebut suppressor tRNA mutan dan ARS-nya disebut KRS mutan yang bersifat ortogonal. Dan asam amino non-kanonik yang digunakan juga bersifat ortogonal. Lalu yang kedua terdapat plasmid yang mengandung gen yang diinginkan atau gen of interest, di mana gen tersebut mengandung codon amber atau codon yang termodifikasi, sehingga nanti dapat dikenali oleh tRNA ortogonal yang bermuatan sama atau serupa. Lalu yang ketiga, pada gambar yang ketiga ini, kedua plasmid tersebut nanti akan dimasukkan ke dalam sel inang. Selanjutnya, asam amino non-kanonik akan berinteraksi dengan pasangan ortogonal yang telah diekspresikan plasmid di dalam sel inang. Kemudian, ribosom akan mentranslasi mRNA yang mengandung gen of interest dan memiliki codon amber termodifikasi tersebut ini. Lalu kemudian ribosom akan menggabungkan asam amino kanonik dengan asam amino kanonik lainnya sehingga dapat menghasilkan polipeptida atau protein sintetik yang diinginkan. Selanjutnya strategi terapeutik ekspansi kode genetik. Kemampuan secara spesifik memodifikasi sitokin, faktor pertumbuhan, antibodi dan domain antibodi dengan non-kanonik amino acid yang membawa reaktivitas bioortogonal, membuka jalan baru untuk menghasilkan protein terapeutik yang secara tepat diturunkan dengan molekul yang bervariasi. Untuk mekanismenya dapat dilihat pada gambar, yaitu ekspansi kode genetik untuk penggabungan non-kanonik amino acid ke dalam protein in vivo dan penggunaannya untuk membuat virus yang dilemahkan. Seperti transaksi yang dijelaskan sebelumnya, asam amino non-kanonik dan gen virus yang mengandung codon amber atau TAG dimasukkan ke dalam sel yang mengandung amino asid tRNA sintetase ortogonal atau OARS dan tRNA ortogonal. Karena yang dijelaskan sebelumnya, transaksi ortogonal itu memerlukan pasangan amino asid tRNA sintetase dan tRNA yang ortogonal juga.
ARS ortogonal mentransfer asam amino non-kanonik ke tRNA, dan tRNA akan diaminoasiasi digunakan untuk memecahkan kode kodon UAG dalam mRNA virus. Partikel virus yang mengandung kodon UAG dalam genom yang dikemas kemudian diproduksi dari sel-sel ini. Halnya ini digunakan untuk imunisasi dengan virus replikasi yang tidak kompeten pada model hewan yang bertujuan mengarah pada perlindungan model hewannya. Tapi untuk tahap ini masih dalam pengembangan dan belum dilakukan untuk manusia. Next. Baik, selanjutnya kita akan membahas studi kasus dari ekspansi pada genetik. Kami mengambil salah satu contoh jurnal dari Scientific Reports seperti yang ada di gambar di slide. Nah, dalam penelitian ini digunakan salmonella karena salmonella menginfeksi manusia dan hewan dan menyebabkan jutaan penyakit setiap tahunnya. Nah, ini juga merupakan model organisme penting untuk studi patogenesis gastrointestinal dan ekstraintestinal. Nah, terus karena signifikasinya dalam kesehatan masyarakat, penelitian ini berusaha untuk memperluas kode genetik salmonella dengan berbagai non-canonic amino acid untuk meningkatkan keragaman pendekatan yang dapat digunakan dalam studi salmonella. Nah, tujuan dari penelitian ini sendiri yakni memperkenalkan teknik ekspansi kode genetik dalam penelitian patogen dengan memasukkan PA-azidofenilalamin, benzoylfenilalamin, acetylcysteine, dan fosfarin ke dalam protein target dari salmonella, yaitu protein shell mikrokompartemen atau P2A, protein efektor sekresi tipe 3 atau STA, dan enzim malat dehidrogenasa atau disingkat MDH yang merupakan enzim metabolik. Nah, dalam penelitian ini sendiri digunakan sistem mRT-IRS, PYLRS atau pyrosil tRNA sintetase, dan SEP-RS atau phosphoryl tRNA sintetase untuk menggabungkan tadi PAZF atau PA-azidofenilalamin, benzoyl, terus acetylcysteine dan fosfarin ke dalam protein target, yakni tadi P2A, CA, sama MDH. Next. Nah, contoh dari ekspansi kode genetik pada salmonella menggunakan asam amino non-kanonik itu yang pertama adalah penggabungan PAZF atau PA-azidofenilalanin untuk pelabelan protein dengan reaksi click chemistry. Reaksi click chemistry itu adalah reaksi molekul kecil yang biokompatibel yang biasanya digunakan dalam biokonjugasi dan memungkinkan penggabungan substrat pilihan dan biomolekul tertentu. Nah, untuk saat ini kan tag yang paling sering digunakan untuk pelabelan adalah fluoresin protein. Penggunaan FP ini memiliki beberapa kelemahan. Contohnya yang pertama adalah ukurannya yang relatif besar, itu bisa mengganggu struktur dan fungsi protein target. Lalu fungsi dari FP itu terbatas pada N atau C termini pada protein target. Dan FP itu membutuhkan oksigen untuk menghasilkan fluoresensi. Nah, dengan menerapkan metode pelabelan protein berdasarkan pada penggabungan PAZF yang direaksikan dengan zat fluoresens, di sini menggunakan alkin fluoresen. Dengan menggunakan reaksi click chemistry itu bisa menghasilkan fluoresensi tanpa oksigen dengan hasil ukuran yang lebih kecil, sehingga PAZF yang mengandung fluoresen protein tadi itu bisa dimasukkan pada setiap situs dalam protein dengan menggunakan Amber-Stop codon. Langkah pertama yang dilakukan adalah mereaksikan PAZF dengan pewarna fluoresen, yakni alkin fluoresen tadi, kemudian dilakukan validasi dengan menggabungkan PAZF pada protein target. Nah, protein targetnya itu adalah P2A atau propanadiol microcompartment. Dan vektor yang digunakan adalah plasmid PBAD. Bisa dilihat pada gambar. Gambar A itu menunjukkan hasil SDS page dari pelabelan P2A dengan PAZF dan hasilnya menghasilkan pendar berbeda dengan jenis WT. WT itu wild type. Nah, sedangkan gambar B itu adalah SDS page yang menunjukkan pelabelan spesifik P2A dalam profil protein P2A secara keseluruhan. Di mana yang paling kiri, yang jalur kiri itu adalah P2A tipe wild type dengan pewarna, tapi hasilnya tidak berpendar. Sedangkan yang tengah itu berisi PAZF, tapi hasilnya juga tidak berpendar karena PAZF-nya tidak mengandung dyes, tidak mengandung pewarna. Sedangkan yang paling kanan itu adalah P2A yang mengandung PAZF, ya di dalamnya sudah ada pewarna sehingga menghasilkan pendar. Next. Contoh yang kedua adalah penggabungan BPA atau benzoyl fenilalanin untuk proses photocross linking.
Foto cross-linking itu kan ikatan kovalen yang bisa menggabungkan dua makromolekul sejenis maupun tidak sejenis. Nah, sifat kovalen dari foto cross-linking itu memungkinkan deteksi interaksi afinitas yang rendah. Selain itu, bisa digunakan dalam sel hidup untuk mengidentifikasi interaksi protein secara langsung dan spesifik, mengontrol persinyalan, atau untuk memperkenalkan penyelidikan dan laju biofisik tentang dinamika protein. Di sini digunakan varian MG-TIRS untuk yang dioptimalkan sebelumnya untuk memasukkan BPA ke dalam protein target, di mana protein target pada salmonella yang digunakan adalah STEA atau protein efektor sekresi tipe 3, yang berperan pada kontrol dinamika membran salmonella yang mempengaruhi proliferasi sel inang, morfologi, adasi, dan migrasinya. Untuk meminimalkan gangguan pada struktur protein, dipilih 2 residu tirosin pada posisi 40 dan juga 155 untuk penggabungan BPA. Jadi langkah pertama adalah mengubah 2 posisi tadi itu ke codon stop dan mengekspresikan STEA dari plasmid BPAD. Nah, kemudian protein STEA yang sudah mengandung BPA tadi dimurnikan pada panjang gelombang 365 nanometer dan dianalisis produknya dengan menggunakan SGS-PAGE. Bisa dilihat pada gambar, hanya STEA yang mengandung BPA pada posisi 155 yang membentuk dimer kovalen yang sebelah kanan, yang membentuk dimer ikatan kovalen. Nah, ini tuh menunjukkan bahwa residu tirosin pada posisi 155 itu mungkin berada pada antarmuka dimer sehingga bisa terbaca. Sehingga varian STEA BPA pada posisi 155 ini bisa digunakan untuk percobaan lebih lanjut guna mengidentifikasi protein yang berinteraksi dengan STEA secara in vivo. Sedangkan untuk STEA yang memiliki BPA pada posisi 40 itu harus dioptimalkan kembali dengan penelitian yang lain karena tidak terlihat ikatan cross-linkingnya. Next. Nah, selanjutnya itu adalah penggabungan asetilisin dan fosfoferin untuk mempelajari modifikasi protein pasca transplantasi. Nah, bisa diketahui kalau proses sintesis protein itu nggak selesai ditransplantasi oleh ribosom aja, di mana setelahnya protein itu harus melakukan serangkaian proses untuk memperoleh bentuk yang mature. Kita ketahui juga bahwa protein harus memiliki bentuk 3 dimensi spesifik agar bisa berfungsi dengan semestinya. Nah, proses ini berarti protein akan dimodifikasi lebih lanjut setelah proses translasi untuk mencapai bentuknya yang mature. Nah, ini proses yang disebut dengan modifikasi protein pasca translasi. Nah, asetilasi dan fosforilasi merupakan 2 modifikasi yang paling umum. Nah, karena sulit untuk sintesis protein yang sepenuhnya dimodifikasi pada posisi yang diinginkan oleh sebagian besar metode klasik, maka dilakukan strategi perluasan kode genetik di mana asetilisin dan fosfoferin ini dimasukkan ke dalam protein target dalam salmonella. Nah, protein targetnya ini enzim malaktehidrogenase yang merupakan enzim penting dalam siklus tricarboxylic acid cycle. Nah, bisa dilihat juga dari gambar itu dari bar yang pertama di grafik. Bar yang pertama itu adalah aktivitas enzim MDH dari tipe wild type-nya. Terus di bar yang kedua itu ada aktivitas enzim MDH dari yang udah dimodifikasi digabungin sama asetilisin 140. Jadi subkodonnya di base 140. Terus bisa dilihat di bar yang ketiga itu aktivitas enzim MDH dengan penggabungan dengan fosfoferin atau SFP. Nah, jadi kalau kita pahami dari gambarnya ini, kita lihat kalau dengan penggabungan fosforilasi asetilisin, itu aktivitas enzimnya jadi meningkat, sedangkan penggabungan dengan fosfoferin itu aktivitas enzimnya jadi menurun atau jadi inaktivasi. Nah, dari gambar ini kita bisa ketahui bahwa sel salmonella sendiri itu dapat menggunakan modifikasi berbeda untuk mengaktifkan dan menginaktivasi enzim MDH untuk mengontrol aliran dari siklus tricarboxylic acid cycle tadi. Hi, I'm Austin Alexander, researcher at Oregon State University Genetic Code Expansion. But first, let's talk about proteins. A protein is basically a long chain of amino acids that folds upon itself into a
3D jumbled up glob. This glob is constantly rearranging its shape and adopting thousands of different conformations. Because proteins are so good at morphing, they can carry out many different functions in our bodies, like sticking together to form your hair and nails, or binding to molecules to transport materials around your cells. If we were to untangle a protein and stretch out that chain of amino acids straight, we would see that there are only 20 different amino acids. Translation is the process of these 20 amino acids being strung together in a specific order to make a chain that folds up into a protein. Basically, there are a bunch of amino acids floating freely around a cell, and each of the 20 amino acids has a corresponding synthetase and tRNA also in the cell. The synthetase, amino acid, and tRNA all come together, and the amino acid is chemically loaded onto the tRNA by the synthetase. Next, the loaded tRNA is transported to the ribosome, where the amino acid is unloaded and then added to the chain of other amino acids, making a protein. So, what if we made a protein with totally new building blocks, called non-canonical amino acids? It's tricky, because remember how each amino acid has a corresponding synthetase and tRNA? Well, our new non-canonical amino acid wouldn't have those, so it literally could not be brought to the ribosome and added to the chain. Unless by some miracle we found an organism that had a 21st amino acid, thus a 21st corresponding synthetase and tRNA. Methanosarcina baccari, a species of archaea, does have a 21st amino acid called pyrrolysine. Scientists were able to isolate the pyrrolysine synthetase tRNA pair and put them into E. coli. As it turns out, the pyrrolysine synthetase tRNA pair isn't too picky about what amino acid it binds to, because scientists working in genetic code expansion started making new non-canonical amino acids that looked kind of like pyrrolysine, and these non-canonical amino acids were transported to the ribosome and incorporated into the amino acid chain quite well, forming unnatural proteins in E. coli cells. We also began making different mutations in the pyrrolysine synthetase so that it could bind to many different types of non-canonical amino acids. You're probably wondering, what is the point of making proteins with weird, unnatural amino acids? Non-canonical amino acids can be used as tools to help scientists solve problems in a variety of fields: protein surfaces, drug delivery, cell imaging, you name it. Genetic code expansion gives us the ability to further understand biological processes and make advances in medicine. And for the most part, your imagination is the only limitation to what you can do with genetic code expansion. Selanjutnya kesimpulan, ekspansi kode genetik dapat dilakukan dengan memanfaatkan kode genetik sintetik dan penggunaan asam amino non-kanonik secara in vivo melalui translasi ortogonal dan dengan metode stop codon suppression. Inkorporasi asam amino non-kanonik ke dalam protein dari organisme hidup memberikan peluang untuk mengidentifikasi, menggambarkan, mengontrol, merekayasa, dan mengembangkan struktur dan fungsi baru dari protein. Dengan demikian, ekspansi kode genetik diharapkan mampu mengatasi keterbatasan yang dimiliki protein sebagai agen terapeutik. Baiklah, berikut referensi yang kami gunakan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf atas kesalahan dan kekurangannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Ada pertanyaan dari mahasiswa? Sambil nunggu ya. Saya ngasih masukan dulu ya, Dek ya, sambil nunggu teman-teman yang lain. Lian ya, Lian dan kawan-kawan. Bagus presentasinya. Cukup detail ya. Saya senang Anda, saya awalnya khawatir ya, anak-anak bisa enggak memahami ini, ternyata bisa ya. Jadi tadi Anda dari presentasi Anda saya bisa tahu kalau Anda itu sudah paham tentang konsep ini ya. Jadi bagaimana kita menghadirkan asam amino non-canonical atau non-standard ya ke dalam sel untuk diekspresikan menjadi sebuah protein termodifikasi. Masukan untuk ini tugasnya, jadi tadi ini untuk presentasinya, jadi ada transisi yang belum mulus ya, jadi dari satu slide ke slide lain itu seperti tidak nyambung gitu ya tadi ya, ada tiga kalau nggak salah ya. Jadi itu yang perlu Anda perbaiki nanti
ke depan ya untuk presentasi, mohon transisi antara slide itu bisa diperhatikan sehingga terlihat sambungannya ya. Jadi, seperti itu. Tapi untuk penjelasan konsep dan konteksnya reprogramming ini sudah bagus, Anda sudah detail, sudah memberi contoh yang baik dan menggambarkan, mendiskusikan dengan jelas ya. Terus ini yang kedua, jadi ada beberapa slide yang masih terlalu banyak teksnya, ya, perlu dikurangi. Kemudian yang terakhir ini terkait tugas khususnya, jadi Anda perlu mengelaborasi ya. Jadi tadi satu slide saya kurang bisa memahami contoh aplikasinya yang kedua, ketiga tadi. Yang pertama bisa saya pahami, yang kedua, ketiga itu agak susah. Nah di sana itu Anda perlu menjabarkan lagi, jadi dielaborasi ya. Kalau bisa Anda sharing slide-nya. Jadi yang kedua tadi siapa tadi? Dan ketiga, yang terakhir itu Anda menjelaskan satu slide dengan panjang sekali ya. Nah itu perlu ditambah ininya. Jadi Anda menjelaskan SAP itu apa, harusnya gitu ya. Jadi SAP itu apa, terus satunya tadi itu apa, sehingga orang konteksnya sudah jelas dulu. Oh ini tuh protein ini, yang satunya itu protein ini, mereka itu berinteraksi atau apa gitu ya, atau kita ingin mengetahui interaksinya di dalam sel ya. Untuk mengetahui itu maka kita melakukan modifikasi pada asam amino sekian dan sekian. Nah itu penjelasan itu yang saya miss ya. Saya bisa memahami pemilihan asam amino itu apa, tapi mungkin teman-teman yang lain yang belum pernah kerja dengan sistem seperti ini mungkin juga bingung gitu ya. Sehingga Anda perlu menjelaskan dulu proteinnya itu apa. Yang pertama malah pertanyaan yang mau dijawab apa dan mengapa. Ya, kemudian Anda masuk ke menjelaskan komponen-komponennya. Seperti yang Anda lakukan di awal tadi deh. Jadi Anda sudah bagus sekali di awal tadi sudah menjelaskan komponen-komponen di dalam modifikasi protein ini. Ya, itu perlu Anda lakukan juga, melakukan itu ya, memberi contoh yang detail ke studi kasusnya yang 3 tadi itu. Itu ya, paham ya, Dik ya? Paham, Pak. Jadi Anda tambah ya. Jadi nanti ini direvisi, Anda tambah setiap contoh studi kasus itu Anda beri pendahuluan, Anda beri konteksnya dulu ya. Kemudian detail contohnya seperti apa. Oke, saya persilakan kalau ada yang mau bertanya, atau kita lanjutkan dulu ke kelompok ke-8 ya, nanti pertanyaannya digabung di terakhir aja. Ya, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak Tunjung dan semuanya. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan mengenai expanding and reprogramming the genetic code. Next. Berikut merupakan anggota kelompok kami yang terdiri dari Yusraini Itisama, Ririn Afitasari, Brelista Deryaninghak, Neisha Nurjana Hanifah, dan Miftahul Hairi Azimah. Next. Berikut merupakan outline dari presentasi kami hari ini. Yang pertama ada introduction, kemudian ada expanding the code via Ember suppression. Yang ketiga ada probing and imaging protein function. Yang keempat ada in vivo control of protein function. Kemudian post
translational modification, therapeutic strategies, study case, dan conclusion. Next. Yang pertama ada introduction atau pendahuluan. Secara alami, digunakan perangkat asam amino konservatif yang terbatas untuk mensintesis protein, di mana proses sintesis protein alami tersebut dapat dilihat pada gambar di bawah. Adanya ekspansi kode genetik mengubah studi, manipulasi, dan evolusi protein sehingga memungkinkan berbagai aplikasi termasuk pendekatan untuk penggunaan prop, pencitraan atau imaging, dan mengontrol fungsi protein dan untuk merekayasa protein. Adanya pendekatan ekspansi kode genetik memungkinkan penggabungan co-translational dan site-specific incorporation dari berbagai asam amino non-kanonik ke dalam protein yang disintesis dalam sel. Pendekatan ini memperluas strategi untuk stoikiometri aminoasilasi kimiawi dari tRNA untuk digunakan dalam studi in vitro untuk pengaturan in vitro yang beragam menggunakan tRNA yang di-aminoacylated secara spesifik untuk sintesis. Selanjutnya adalah expanding the code via Embr suppression. Next. Pengembangan atau ekspansi kode genetik dilakukan dengan memanfaatkan nonsense suppression. Dalam hal ini adalah Embr suppression. Terjadinya Embr suppression ini memerlukan bantuan seperti Embr stop codon, DNA ortogonal, serta non-canonical amino acid atau asam amino non-kanonik. Embr suppression merupakan nonsense suppression di mana terjadi proses translasi pada stop codon yaitu Embr. Next. Mekanismenya yang pertama adalah menyisipkan stop codon atau Embr codon pada tempat yang diinginkan di dalam gen. Gen yang telah disisipi kemudian ditranskripsikan menjadi mRNA. mRNA ini terus masuk ke ribosom untuk melakukan proses translasi. Yang kedua, tRNA yang akan masuk proses translasi merupakan tRNA ortogonal, di mana dia sudah mengalami mutasi sehingga mampu membawa non-canonical amino acid atau asam amino non-kanonik yang merupakan asam amino buatan. tRNA ini memiliki antikodon yang dapat mengenali Embr stop codon yang disebut sebagai Embr suppressor. Yang ketiga, saat proses translasi, Embr suppressor akan mengenali Embr stop codon yang kemudian terjadi Embr suppression, di mana stop codon akan mengalami proses translasi. Hal ini akan mengakibatkan polimerisasi non-canonical amino acid dengan asam amino lainnya. Next. Selanjutnya ada probing and imaging protein function. Berbagai macam probe telah dimasukkan ke dalam protein melalui ekspansi kode genetik. Seperti probe redox untuk mempelajari transfer elektron, asam amino yang mengandung atom berat untuk kristalografi sinar X, dan probe optik untuk spektroskopi. Asam amino non-kanonik yang memiliki rantai samping photocross-linking telah dikodekan secara genetik dalam protein dan memberikan dasar untuk memetakan interaksi protein transien yang mungkin hilang dalam imunopresipitasi dan untuk menentukan struktur dan topologi kompleks protein in vitro dan in vivo. Fungsi protein fluorescence atau self-labeling text telah digunakan secara ekstensif untuk penggambaran atau pencitraan protein. Namun pendekatan ini biasanya terbatas pada pelabelan protein termini dengan protein atau fusi peptida yang dapat mengganggu fungsi protein dan menggunakan rangkaian fluover yang terbatas. Maka dari itu, digunakan fluorover bermolekul kecil yang bersifat photostable di tempat tertentu dalam protein untuk menangani masalah ini. Beberapa asam amino fluorescence kecil dapat langsung dimasukkan ke dalam protein sebagai probe struktur lokal, sehingga cara ini memudahkan untuk melabeli protein untuk studi in vitro. Next.
Next. Selanjutnya adalah kontrol in vivo pada fungsi protein, yaitu untuk mengontrol fungsi protein secara in vivo dengan bantuan asam amino non-kanonikal. Next. Dalam proses ini, fungsi protein dapat dikontrol dengan pengkodean genetik dari asam amino non-kanonikal. Asam amino alami yang memiliki blocking groups pada rantai sampingnya dapat dikode dengan cara meletakkan asam amino non-kanonikal pada bagian yang esensial dari fungsi protein, sehingga protein yang tidak aktif dapat diaktifkan dengan penambahan stimulus. Cara ini juga dapat membantu dalam desain rasional pada protein yang dikontrol secara optik dan mengendalikan generasi dari native protein. Dalam proses penemuan fungsi biologis tertentu, dapat juga menggunakan asam amino non-kanonikal ini pada semua salinan genom dan protein yang diinginkan. Next. Selanjutnya yaitu post-translational modification atau modifikasi pasca translasi. Saat ini sudah lebih dari 200 modifikasi pasca translasi yang berbeda teridentifikasi. Nah, di tabel ini merupakan modifikasi pasca translasi yang terjadi pada rantai samping dari 20 residu asam amino karena adanya modifikasi kimia. Studi post-translational modification baru-baru ini berfokus pada pengkodean asam amino fosfor untuk mempercepat studi fosforilasi protein. Nah, penggabungan asam amino non-kanonik dalam studi modifikasi pasca translasi untuk menghasilkan ubiquitin yang otentik. Sebelumnya, penggabungan menggunakan asam amino non-kanonik dengan pasangan AARS-tRNA ortogonal telah banyak menghasilkan post-translational modification yang beragam. Namun, pendekatan ini masih terbatas untuk beberapa asam amino karena antara adanya kesamaan struktural antar residu yang termodifikasi dan yang tidak termodifikasi. Maka diperlukan pendekatan berupa penandaan specific site dari protein target menggunakan asam amino non-kanonik dan mengaktifkannya untuk mengkonjugasi moieties PTM ke sisi yang diaktifkan melalui obligasi sisi. Salah satunya pada penggabungan NCAA dalam studi modifikasi untuk menghasilkan ubiquitin. Pendekatannya diawali dengan protein target ditandai dengan fosfoserin atau SEP yang memanfaatkan STRS, tRNA SEP, EF SEP dari E. coli yang akan dikenalkan sebagai protein untuk dikonversi menjadi dehidroalanin. Dehidroalanin berfungsi sebagai radikal akseptor. Akhirnya, pembentukan obligasi CNC antara dehidroalanin dan alkyl iodin yang dikatalisasi oleh transisi logam berupa Zn dan Cu. Secara khusus, ketika diuji in vitro transkripsi, asam amino yang termodifikasi dapat meningkatkan tingkat asetilasi. Karena belum adanya batasan pada struktur kimia dari alkyl iodin, dapat dimungkinkan pendekatan menggunakan asam amino non-kanonik terhadap specific site dapat diterapkan dalam berbagai PTM yang ditemukan. Pembahasan selanjutnya mengenai strategi terapeutik. Berdasarkan literatur dari Shaw and Scout tahun 2016, kemampuan dalam modifikasi secara spesifik pada sitokin, faktor pertumbuhan, antibodi, dan domain antibodi dengan non-canonic amino acid membawa reaktivitas bioortogonal dan membuka jalan baru untuk menghasilkan protein terapeutik yang secara tepat diderivatisasi dengan beragam molekul. Next.
Nah, di slide ini disajikan mengenai skema ekspansi kode genetik untuk penggabungan non-canonic amino acid ke dalam protein in vivo dan penggunaannya untuk membuat virus yang dilemahkan. Jadi pada gambar di slide ini, non-canonic amino acid dan gen virus yang mengandung kodon Amber yaitu TAG dimasukkan ke dalam sel yang mengandung sintetase amino asid tRNA ortogonal dan tRNA ortogonal. Kemudian AARS ortogonal mentransfer non-canonic amino acid ke tRNA. Dan tRNA yang diaminosilasi digunakan untuk memecahkan atau membaca kode kodon UAG dalam mRNA virus. Kemudian protein yang sudah dimodifikasi itu, yang sudah dimodifikasi genomnya tadi diproduksi dalam sel-sel ini. Selanjutnya virus tadi diimunisasikan virus yang sudah dilemahkan tadi itu dan sudah mengandung UAG dalam genomnya, dilakukan imunisasi ke sel hewan, ke hewan uji coba untuk meningkatkan kekebalan tubuh. Next. Nah, berdasarkan literatur dari Sun et al. Tahun 2014, ada beberapa contoh aplikasi terapeutik dari kode genetik yang diperluas. Di sini ada ADCS atau Antibody Drug Conjugates, teknik penerjetan obat ke jaringan tertentu untuk meningkatkan kemanjuran dan keamanannya. Ada 3 jenis ADCS yang disetujui oleh FDA, yaitu emtricitumab ozogamicin untuk leukemia myelogenous akut, kemudian ada brentuximab vedotin untuk limfoma Hodgkin, dan ada trastuzumab emtansine untuk kanker payudara positif HER2. Kemudian ada jenis antibody bispesifik, itu mengirimkan sel T sitotoksik ke sel tumor secara selektif untuk imunoterapi kanker. Contohnya yaitu penerjetan sel T ke kanker prostat. Kemudian ada jenis APC atau antibody polymer conjugate. Ini biasa disebut dengan terapi yang berbasis oligonukleotida. Contohnya yaitu konjugasi yang diarahkan non-canonic amino acid untuk menghasilkan APC untuk menerjetkan sel kanker payudara positif HER2. Next. Yang selanjutnya adalah desain protein dan evolusi menggunakan asam amino non-kanonikal. Lahirnya protein yang fungsinya baru atau fungsinya dapat meningkat dapat diperoleh menggunakan asam amino non-kanonikal yang dikode secara genetik dengan struktur kimia dan sifat yang berbeda. Contoh dari evolusi yang dapat terjadi ini adalah enzim yang aktivitas katalitiknya meningkat, lalu mengkode acetyllisin pada protein esensial yang dapat membatasi pertumbuhan sel yang menghasilkan deacetyllase. Sel ini hanya dapat tumbuh jika dalam medium jika ada asam amino non-kanonikal. Lalu contoh yang ketiga adalah membuat bakteri yang dapat tumbuh hanya jika ada asam amino non-kanonikal. Next. Selanjutnya adalah studi kasus untuk penyandian kode genetik pada sintesis biopolimer non-kanonik. Next. Yang mana penggabungan beberapa asam amino non-kanonik dalam pembentukan protein ini merupakan suatu teknologi yang dapat memungkinkan konversi sel menjadi pabrikan biologis yang bersifat renewable yang dapat digunakan untuk sintesis serta evolusi berbagai jenis biomaterial baru serta untuk pengembangan protein terapeutik. Nah, dalam pemrograman ulang kode genetik untuk sintesis biopolimer dari amino asid non-kanonik ini diperlukan 3 hal, yaitu yang pertama adalah kodon ortogonal tambahan untuk tiap-tiap asam amino non-kanonik. Yang kedua adalah pasangan amino asid tRNA synthetase dan tRNA ortogonal untuk tiap-tiap asam amino non-kanonik, serta ribosoma ortogonal yang berpotensi untuk mempolimerisasikan asam-asam amino non-kanonik. Next. Nah, jadi di sini yang pertama ada kompresi kodon sinonim.
untuk pembentukan codon ortogonal ini ada metode namanya codon reassignment, di mana strategi yang dapat digunakan untuk codon reassignment ini ada dua, yaitu yang pertama adalah penyandian non-canonical amino acid pada translasi natural, di mana pada strategi ini mampu mengarahkan pada misintesis proteom, yang mana pada konsentrasi tinggi misintesis ini dapat bersifat toksik. Nah, untuk memecahkan masalah ini dikembangkan beberapa strategi baru, yaitu termasuk kompresian codon sinonim dan penghapusan tRNA endogenus. Untuk kompresian codon sinonim itu diperlukan pembuatan genom sintetik. Hal ini jadi untuk pengkompresian codon sinonim diperlukan pembuatan genom sintetik. Hal ini dikarenakan jadi pada kompresi codon sinonim, untuk mengkompres codon sinonim itu dibutuhkan pembentukan genom spesifik sintetik. Hal ini dikarenakan sinonim dari codon yang ingin kita hilangkan tersebut tersedia dalam banyak posisi pada genom. Oleh karena itu perlunya pembentukan genom sintetik untuk penghilangan codon-codon yang bersifat sinonim tersebut. Nah, cara untuk pembuatan genom sintetiknya ini ada dua, yaitu menggunakan lambda recombination dan juga menggunakan Rexer, di mana pada penggunaan lambda recombination ini ditemukan bahwa strategi ini kurang efektif untuk pengkorporasian genom dalam skala besar. Sedangkan pada metode Rexer yang merupakan singkatan dari replication, accession, enhanced recombination, memungkinkan inkorporasi genom dalam skala besar sehingga dapat digunakan dalam kompresi codon sinonim. Nah, pada gambar di samping yang berwarna abu-abu ini dia menunjukkan genom E. coli yang bersifat wild type, sedangkan pada bagian kubus ini menunjukkan asam amino serin. Pada awalnya pada serin ini terdapat 6 kodon dan juga terdapat 3 stop kodon. Nah, untuk kompresinya berarti kan kita ingin menghilangkan kodon dari si serin ini, kodon sinonim dari serin tersebut. Nah, untuk itu kita perlu pembentukan tadi DNA sintetik baru untuk penghapusan codon sinonim sehingga memungkinkan untuk memperoleh kode genetik yang terkompresi. Caranya tadi yaitu lewat lambda recombination ataupun Rexer. Nah, setelah terjadi kompresi codon sinonim, kemudian kan tRNA antikodon untuk codon sinonim yang telah dihapuskan tadi yang telah terkompresi tadi dapat dihapuskan, itu melalui yang disebut juga tRNA deletion. Nah, penghapusan tRNA ini dapat menjadikan kode genetik yang bersifat kanonikal itu tidak mampu lagi untuk dibaca. Setelah itu langkah selanjutnya yaitu codon reassignment, di mana pada step ini codon yang telah diarahkan sebelumnya yang memungkinkan kita untuk memperoleh codon yang telah dihilangkan dari genom sebelumnya dan mereassignment codon tersebut ke monomer non-kanonik melalui pengenalan sintetase dan RNA yang mampu menyandi codon tersebut sehingga monomer non-kanonikal tersebut dapat diinkorporasikan sebagai building block dari protein. Nah,
Nah, setelah kodon baru terbentuk atau terjadinya kodon reassignment tersebut, untuk sintesis biopolymers sendiri selain kodon baru, itu dibutuhkan juga pasangan amino asid tRNA sintetase dan tRNA ortogonal yang bersifat mutual untuk tiap-tiap non-canonical amino asidnya. Nah, pasangan amino asid tRNA sintetase dan tRNA yang digunakan untuk mengkorporasikan non-canonical amino acid pada single cell ini harus memiliki sifat-sifat tertentu atau sifat khusus. Yang pertama yaitu mereka harus bersifat ortogonal secara mutual pada spesifisitas amino asetilasinya, baik kepada endogenous sintetasenya maupun kepada endogenous tRNA-nya. Yang kedua, mereka harus mampu dialterasikan untuk agar bersifat spesifik untuk menyandi kodon ortogonal berbeda dan dapat menggunakan non-canonical amino acid yang berbeda. Belum, balik lagi dong. Nah, pada gambar di samping itu terdapat turunan tirosil tRNA sintetase yang telah di-engineer secara selektif sehingga mampu mengenali 3 non-canonical amino acid yang berbeda, dan secara selektif nantinya dia bakalan mengaminoasetilasi varian tRNA yang seasal dan mengarahkannya ke kodon yang berbeda. Nah, antikodon dari tiap-tiap ortogonal tRNA ini akan dimodifikasi sehingga secara selektif hanya dapat mengenali kodon amber dan quadruplet yang seasal. Loading antara tRNA ortogonal serta non-canonical amino acid ini dapat dibaca oleh ortogonal ribosom atau riboki sehingga dapat dipolimerisasikan untuk membentuk protein. Next. Nah, jadi selain tadi new kodon baru serta sintetase dan tRNA ortogonal, pada proses sintesis biopolimer dari non-canonical amino acid ini juga dibutuhkan ortogonal ribosom. Jadi ortogonal ribosom yang digunakan di sini itu disebut juga dengan riboki, di mana riboki ini itu mampu menyandikan kodon quadruplet dan kodon amber dengan mRNA ortogonalnya secara efektif. Ribosom ini tuh juga mampu memediasi penggabungan 2 non-canonical amino acid dengan kelompok bioortogonal yang berbeda, di mana hal tersebut dapat memungkinkan pelabelan ganda pada sisi spesifik protein. Nah, pada gambar di samping itu menunjukkan penyandian 2 non-canonical amino acid menggunakan pasangan pirolisis sintetase dan tRNA, di mana pasangan MA pirolisis sintetase dan tRNA ini akan ditugaskan ke amber codon, sedangkan pasangan MM pyrrolysyl sintetase dan tRNA akan ditugaskan ke kodon quadruplet. Dengan adanya 2 kodon yang berbeda ini, maka mampu membentuk polipeptida dengan 2 non-canonical amino acid. Udah, next. Selanjutnya terkait kesimpulan. Next. Nah, penggabungan non-canonical amino acid dengan beragam struktur dan sifat dalam protein suatu organisme hidup memberikan peluang unik untuk menyelidiki, mencitrakan atau imaging, mengontrol, merekayasa, dan mengembangkan struktur dan fungsi suatu protein, serta pengembangan agen terapeutik baru. Penelitian selanjutnya akan terus dikembangkan untuk mengungkap bagaimana kehidupan asam amino yang dikodekan dapat membantu mengembangkan fungsi tambahan suatu protein. Kemudian, pengembangan strategi yang bisa dilakukan yaitu
membuat atau menggunakan kembali kodon, memperluas lingkup terjemahan substrat, dan membuat rangkaian aminoasil tRNA dan sintetase tRNA saling ortogonal. Next. Berikut adalah referensi dari presentasi kami. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas presentasinya. Oke, masukan untuk kelompoknya siapa ini? Hanifah ya. Jadi Anda presentasinya sebenarnya sudah detail ya, hanya organisasinya mungkin agak perlu ditata ya. Dan saya secara umum itu ya. Contoh studi kasusnya juga cukup baik ya. Untuk yang di awal tadi, jadi presentasi masih cenderung mengikuti teks ya. Jadi Anda membaca teks yang ada di mana, yang ada di slide, dan konsepnya genetic expansion ini perlu diperdalam ya, seperti kelompok sebelumnya. Jadi Anda memperkenalkan konsepnya itu di awal. Jadi ini papernya Chin yang 2020 ya, sama Tore itu kan ada di, kalau Anda baca ininya, Anda baca bahkan di abstraknya beliau itu menyatakan di sana. Jadi pendekatan yang bisa dilakukan untuk memprogram ulang ya kode genetik itu ada banyak ya. Jadi di abstraknya beliau menjelaskan pengembangan itu termasuk ya. Jadi developments include strategies to read quadruple codons. Jadi ada strategi kita merekayasa ribosom untuk membaca 4 codon seperti itu. Kemudian penggunaan base pair DNA yang tidak umum ya. Jadi kita merekayasa itu, kemudian reassignment, jadi tadi yang Anda jelaskan itu, jadi recoding genom ya. Kemudian yang dijelaskan oleh teman-teman sebelumnya itu menggunakan ortogonal, komponen translasi ortogonal, itu yang dijelaskan pada kelompok sebelumnya. Jadi sebenarnya ada secara umum ada 4 itu yang sudah dikembangkan ya oleh orang-orang untuk mereprogram kode genetik. Ya, itu Anda bisa jelaskan di awal di Hanifah dan teman-teman ya, itu justru itu highlightnya. Nah, dan kemudian di mana Anda masuk ke contoh kasusnya nanti itu seperti yang Anda jelaskan itu ya. Jadi itu tadi komentar saya, ini catatan saya. Kemudian yang ketiga masih banyak ya slide yang terlalu isi teksnya terlalu banyak. Jadi Anda masih mungkin Anda juga harus Anda harus kontrol ya. Ini kan kolaborasi dengan teman. Jadi mungkin ada teman Anda yang memang berbasis teks saja, itu perlu diubah ya. Anda teks itu untuk Anda bacakan, Anda narasikan ya. Tapi yang ada di sana adalah lebih gambar yang menjelaskan. Anda boleh sebenarnya mengambil misalnya gambar ini ya, gambar perangkatnya translasi ya, untuk menjelaskan konsep ini seperti yang dilakukan oleh kelompok sebelumnya. Jadi translasi itu apa sih, ada komponen apa saja gitu ya ketika translasi, dan sebenarnya yang kita lakukan ini untuk mengembangkan kode ini di mananya gitu loh. Gitu. Sehingga orang langsung ketika kita belajar biologi sel ya dan molekuler itu kan ada translasi, prosesnya itu dilakukan oleh ada aminoasil sintetase ya, tRNA sintetase dan seterusnya. Jadi ada tRNA yang di-charge dengan asam amino ya. Dan ini untuk itu kelompok sebelumnya juga ya. Jadi untuk merefresh kembali teman-teman yang lain sehingga mereka tahu tRNA itu bisa dimuati ya,
dengan asam amino yang tidak istilahnya apa, tidak standar ya. Tapi tRNA-nya juga nggak bisa tRNA sembarangan, karena kalau tRNA yang ada di dalam sel dia nanti akan mengenali codon dan juga itu pasangan asam aminonya sudah fix ya, sehingga itu yang perlu kita ubah. Yang dilakukan orang itu Anda jelaskan, jadi mengevolusi salah satunya amino asil transferase, amino asil tRNA sintetase ya, itu yang menggabungkan tRNA dengan asam amino. Nah, itu yang itu dijelaskan secara detail di kelompok sebelumnya, juga diperkenalkan konsep itu. Jadi Anda perlu menjelaskan itu ya. Kemudian pendekatan lain, misalnya ribosom itu direkayasa sehingga bisa membaca 4 tadi yang Anda jelaskan, malah penjelasannya di akhir. Itu harusnya sebaiknya di awal Anda sudah memperkenalkan komponen-komponen bagiannya yang bisa dilakukan ini. Nah, kemudian nanti masuk ke contoh studi kasus yang lengkap. Jadi yang dilakukan untuk mengembangkan ribosom itu apa? Itu studi kasus pertama misalnya, itu yang mau Anda paparkan tadi. Jadi Anda sudah langsung spesifik ya. Contohnya adalah ini yang dilakukan saya nggak tahu, mungkin kelompoknya Chin ya. Chin itu juga mengembangkan ribosom yang bisa membaca quadruplet ya, jadi 4 basa menjadi sebuah kodon yang dilakukan. Mereka misalnya mengevolusi atau melakukan pendekatan lain untuk merekayasa ribosom sehingga bisa mengadopsi ini. Dan kemudian dimasukkan ke sel, itu kan kode itu harus dimasukkan ke sel inang ya. Jadi mungkin Anda perlu ingat juga ke belakang, tRNA itu dikode kan ya, tRNA itu dikode, kemudian ribosomal RNA itu juga dikode, sehingga kode-kode itu juga kita masukkan ke host cell yang baru. Jadi itu konsep itu perlu Anda perkenalkan ya, itu contohnya seperti itu. Kemudian sebenarnya yang tadi kedua kelompok ya, jadi subtherapeutic strategy itu sebenarnya agak off the ini ya. Itu bisa sebenarnya itu bisa Anda elaborasi menjadi satu studi kasus ya. Jadi salah satu contoh aplikasinya adalah untuk mengembangkan strategi untuk terapi, mengembangkan vaksin seperti itu. Itu juga menjadi contoh studi kasus, sehingga tidak kalau Anda presentasi tadi kan itu Anda menjabarkan papernya Chin secara utuh terus baru ke studi kasus, tidak harus seperti itu ya. Jadi Anda potong itu. Yang punyanya Chin itu yang sampai mana tadi, penjelasan di konsep awal, kemudian masuk ke aplikasi terapi. Nah, itu sudah menjadi contoh kasus, dan itu Anda bisa mencari dukungan dari jurnal lain untuk menjelaskan itu gitu. Saya kira itu masukan dari saya ya untuk kelompok Anda. Ya barangkali ada, jadi nanti bisa direvisi sesuai masukan itu ya. Organisasinya aja deh, jadi Anda sepertinya tadi kok kurang pede gitu ya, kurang pede menyampaikan, terus padahal sebenarnya Anda ketika di akhir-akhir saya lihat Anda sebenarnya ngerti, Anda bisa itu. Di persiapan ininya slide-nya kurang maksimal gitu ya, sehingga tidak tampak di awal, dan Anda presentasi Anda juga kurang pede kayaknya ya. Jadi Anda pede aja gitu ya, menjelaskan dengan percaya diri. Saya yakin Anda bisa gitu loh. Jadi Anda perbaiki supaya konteks itu bisa dijelaskan di awal ya, secara umum seperti ini untuk genetic code extension. Kemudian Anda jelaskan strateginya itu ya, konsepnya, dan terus masuk ke contohnya gitu lah. Saya kira itu. Oke, dari teman-teman yang lain kalau ada pertanyaan silahkan ya. Ini mungkin yang tidak presentasi hari ini masih bingung tentang konsep itu gimana gitu. Bisa di-sharing sama Hanifah dan siapa tadi yang sebelumnya, Lian ya. Silakan kalau ada pertanyaan.
Oke, saya silakan dulu ya teman-teman dari kelompok ini 7 dan 8. Saya persilakan dulu untuk menanggapi. Dari Kun, terima kasih. Mungkin dari kelompok 7 akan didiskusikan terlebih dahulu. Ayo kelompok 8 masih diskusi kita. Bentar Pak, masih diskusi. Ya, oke. Nah, kalau ada pertanyaan lain silakan disampaikan dulu, bisa melalui chat atau langsung. Izin menjawab Pak Tunjung, tadi kan pertanyaannya kurang lebih apakah dengan ekspansi itu bisa menyebabkan malfungsi protein gitu kan ya. Nah, tujuan dari kan kita buat ekspansi itu kan ada tujuannya. Jadi insya Allah nggak akan malfungsi karena sebelum-sebelumnya juga udah dipastiin bahwa masing-masing asam amino yang mau digabung itu kan itu sudah divalidasi dulu sebelumnya untuk memperkecil kemungkinan adanya kegagalan atau malfungsi atau ketidaksesuaian kinerja protein. Oke, ada tambahan lain dari kelompok satunya mungkin atau dari anggota kelompok yang lain silakan. Izin menambahkan masih dari kelompok 7 untuk uji lanjutnya sendiri kan tadi sudah dijelaskan sama Risa kalau ada SDS page itu, dan untuk tahapan mamalia sendiri sekarang memang masih
kalau nggak salah di jurnal itu masih melakukan pengembangan atau penelitian. Dari kelompok kami ini yang menambahkan, Pak. Jadi menurut kelompok kami kemungkinan malfungsi protein itu pasti ada. Apalagi kan tadi ada yang di proses codon reassignment itu kita ada bikin DNA sintetik baru kan dalam prosesnya. Jadi bisa aja ada kemungkinan mistranslasi atau gimana gitu sehingga terjadi malfungsi protein. Oke. Ada lain dari teman-teman? Nggak ada? Oke. Jadi pertanyaannya Kun, ya bagus ya Kun ya, Anda menanyakan itu. Sebenarnya pertanyaan lebih fundamentalnya apa Dek? Kira-kira Dek? Pertanyaan the fundamental question is actually do we even need it gitu ya. Lamong 20 aja, kadang-kadang kan gitu, 20 asam amino aja kita, ini terkait, itu kan makanya, itu terkait di awal kemarin ya, saya memperkenalkan Anda konsep apa namanya, promiscuity dan seterusnya untuk evolution. Bahkan kita untuk yang 20 asam amino standar itu, we have no idea how proteins fold kan gitu kan. Ya, we have some idea, but for certainty itu kan kita belum tahu ya. Jadi hukumnya folding protein sehingga dia mengadopsi struktur 3 dimensi yang fungsional ya. Homologi dan seterusnya itu kan ada protein-protein yang punya sequence yang berbeda tapi foldingnya hampir sama seperti itu. Ada pula yang sequence-nya mirip tapi foldingnya berbeda. And we don't know what's happening. And they serve different function misalnya. Atau yang berbeda apa namanya, sequence homologinya rendah tapi foldingnya sama. They serve similar function ya. Terus sekarang kita itu belum paham ya, itu belum memahami secara sepenuhnya. Sekarang kita mau ngotak-ngotik ya. Kita mau mengexpand kode genetik ya menjadi 4 yang ditambah apa kan gitu. Sebenarnya pertanyaannya Gun itu kalau kita apa namanya proyeksikan lagi ya, kenapa kok kita perlu main-main kayak gitu ya, main-main nambahin ini itu, padahal yang awal tadi kita belum tahu kan. Terus ada resiko untuk ya semuanya ada resikonya, ada resiko untuk tidak folding atau resiko untuk apa namanya tidak terjadi atau malah rusak ya dan seterusnya. Saya kira secara filosofi ya, kalau ini ya jawabannya pendekatan filosofi ya. Jawaban singkatnya pertanyaan Ikun tadi ya itu tadi apa tidak ada apa namanya kesempatan untuk istilahnya apa misfolding dan seterusnya pasti ada ya. Terus lantas untuk apa? Dan dijawab teman Anda tadi ya kita menghadirkan asam amino baru itu pada posisi yang sudah kita ketahui ya. Tapi sebenarnya pertanyaannya pun lebih ke depan lagi. Nah terus itu kan yang dilakukan Chin dan peneliti-peneliti itu kan benar-benar mengembangkan platform baru ya. Jadi 4 codon dan seterusnya itu kan it's totally new platform. What for kan itu pertanyaannya kan what for ya. Dan sebenarnya kalau menjawab what for itu ada apa namanya, there's a saying kamu kamu kan tahu Richard Feynman ya, Nobel physicist ya, seorang fisikawan. Dia dulu pernah menuliskan what I cannot create I do not understand ya. Nah ini rupanya ilmuwan ini kalau menurut saya ya mau mencoba memahami ya sesuatu dengan menciptakan sesuatu gitu ya. Jadi Chin dan teman-teman itu istilahnya they want to create an entirely new system untuk mengeksplorasi potensi-potensi ya yang selain tadi itu ya, selain untuk memahami apa namanya mekanistik dari sel ya, bagaimana protein itu terjadi dan seterusnya ya.
Selain itu ada potensi yang luar biasa yang bisa dieksplorasi di sini. Nah ini terkait dengan apa namanya, sebenarnya ada kaitannya sama kuliahnya si itu siapa, profesor dari Amerika itu, siapa sih itu, desainer protein ya. Jadi mendesain protein benar-benar dari scratch ya, David Baker ya. Jadi tanpa kita tahu ininya ya, jadi kita mau mendesain protein sesuai dengan keinginan kita ya. Jadi saya kira ini pendekatan lain untuk memahami bagaimana protein itu bisa di-create dan untuk mengeksplorasi aplikasi-aplikasi yang mungkin tidak pernah kita bayangkan sebelumnya, seperti itu. Saya kira itu ya Dek ya, di Sabagun ya. Ya, it's totally new now. Jadi Anda itu jadi Anda belajar bioteknologi, saya kira the new wave of future ini ya, future bukan saintis juga, tapi industri juga semuanya nanti akan menggunakan basis teknologi biologi sebenarnya ya. Saya kira itu. Jadi it's important to understand these things. Anda masih muda, Anda sudah belajar hal seperti ini, saya kira luar biasa ya. Tidak seperti kita ini yang sudah setengah tua gitu ya. Sudah terlambat. Itu mungkin dari saya, monggo kalau ada tanggapan atau pertanyaan lain dari teman-teman juga. Ya. Oke, jangan lupa absen ya. Jadi saya nggak tahu ini teman-teman, saya lihat absennya ada yang bolong-bolong di minggu lalu itu datang atau lupa gitu ya. Kalau lupa ya Anda bisa WA saya, nggak apa-apa. Diusahakan jangan lupa ya. Karena itu nanti di sistem Dek, jadi sistemnya nanti sudah sekarang otomatis ya, Anda ketika kehadiran kurang dari 80 itu nama Anda sudah terhapus dari kayaknya gitu kemarin sosialisasinya ya. Jadi tidak bisa ikut UTS atau UAS gitu ya. Itu otomatis ya, jadi Anda perlu benar-benar ngecek itu kehadiran Anda ya. Karena sekarang sudah sistem, nggak seperti dulu nanti direkap, enggak, sekarang sudah sistem merekap sendiri semuanya. Katanya gitu, sehingga nggak ada kesalahan input lagi ya. Jadi kalau nggak masuk gitu ya, namanya sudah nggak ada nanti. Anda 80% nggak tercapai itu namanya udah nggak masuk di absen sudah. Sehingga nanti ketika generate nilai itu sudah tidak ada namanya itu. Jangan sampai lupa nanti ya. Apa absen itu sekarang otomatis ya. Tapi kalau Anda lupa bisa menghubungi dosennya masing-masing untuk diganti ya. Oke, ada pertanyaan lain silakan kalau ada ini. Minggu lalu itu ada yang nggak masuk atau apa? Saya lupa tadi, saya lihat namanya siapa ya minggu lalu nggak ini ya. Anda WA saya aja ya nanti ya. Oke, do you have any other questions untuk materi ini? Oke, nggak ada. Kalau nggak ada, kita ketemu lagi minggu depan ya. Memang udah mau habis waktunya ya. Minggu depan siapa itu teman-teman yang presentasi kelompok 9 dan 10 ya, nanoteknologi DNA. Jadi protein DNA konjugat. Jadi bagaimana kita mengkonjugasikan protein dan DNA untuk membuat struktur-struktur atau untuk mempelajari apa? Itu mempelajari biologi, intinya seperti itu. Jadi, ini kelanjutan lagi dari sini ya. Jadi ketika kita bisa menghadirkan asam amino non esensial untuk reaksi click chemistry ya. Contohnya tadi azidofenilalanin. Jadi fenilalanin itu dimodifikasi, ada gugus azide ya, itu bisa di click chemistry dengan gugus alken ya, alkin, sehingga itu gugus itu bisa ada di DNA ya, dan itu kita bisa mengkonjugasikan, istilahnya menyambung DNA dan protein ya. Jadi
DNA itu ada DNA origami ya, DNA itu bisa dibentuk menjadi berbagai macam struktur dalam ukuran nano ya. Dan itu bisa digunakan untuk mempelajari berbagai macam hal atau dalam berbagai macam aplikasi. Dan ini akan kita eksplorasi di kuliah minggu depan ya. Jadi teman-teman yang presentasi tolong disiapkan dengan baik ya ininya. Itu yang saya share itu reviewnya Nick itu komprehensif ya. Jadi itu bidangnya memang bidang beliau ya. Jadi ketika saya di Amerika itu lab kita bersebelahan ya, saya banyak berinteraksi juga dengan Nick di grupnya kita di center itu memang fokusnya adalah nanoteknologi dan mengembangkan sistem ini ya, sistem living system untuk mempelajari atau untuk mengeksplorasi berbagai macam aplikasi seperti itu. Oh iya, ini saya perlu tambahkan sedikit. Jadi tadi ya ada kurangnya tadi kelompok satunya tadi ya. Yang pertama, jadi komponen itu Anda sudah jelaskan dengan baik komponennya. Cuma satu tadi yang kurang, asam amino non esensial tadi. Asam amino yang non standar tadi itu bagaimana menambahkannya itu sebenarnya kita sintesis di lab. Jadi asam amino asam amino yang non standar ya, misalkan azidofenilalanin itu kita sintesis di laboratorium ya. Kemudian yang kita lakukan adalah kita masukkan itu, kita tambahkan ke dalam kultur ya. Jadi sel itu akan menyerap itu. Jadi itu akan diserap oleh sel ya. Jadi asam amino itu kita tambahkan ke dalam kultur. Jadi kultur itu kita kan numbuhkan bakteri ya, hostnya itu mereka tumbuh. Nah itu kita tambah itu tadi azidofenilalanin dari luar ya. Jadi itu merupakan tambahan. Seperti halnya molekul lain akan diserap oleh sel dan akan digunakan oleh sel. Dan ketika tadi dua plasmid itu sudah masuk ke dalam sel dan dia membaca kodon yang untuk menginkorporasi asam amino yang tidak standar tadi, dia akan ngambil itu asam amino yang enggak standar tadi di-charge-kan ke dalam tRNA melalui amino asil itu ya, tRNA sintetase. Kemudian itu digunakan di dalam sel. Jadi seperti itu. Oke, kalau nggak ada pertanyaan kita akhiri sekian. Terima kasih atas atensinya. Pak. Ingin memastikan berarti untuk bioprotein minggu depan masih hari Kamis ya Pak? Oh, minggu depan Minggu depan itu tanggal piro, Rek? Ini tanggal piro sih? 18. Oh, minggu depan tukar ya. Tukar biotek proteinnya itu jadi hari Selasa. Kemudian ya Selasa menggantikan biofarmasi. Kemudian yang biofarmasi itu Kamis jam 10. Kamis jam 9 minggu depan karena Prof. Philip akan memberikan kuliah jam 9, mulai jam 9 ya. Itu ya. Oke, Pak. Makasih, Pak. Ya, makasih. Oke, terima kasih. Saya pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.